Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya, kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Yang terhormat Ibu Anis Siti Norokayati STMT, yang terhormat Pak Kanib Setiawan STMT, serta peserta webinar series pada malam hari ini yang berbahagia. Acara ini merupakan acara kelima dari serangkaian webinar series yang diselenggarakan oleh Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Webinar series kelima ini mengusung tema Everyone Can Speak, jadi tentang public speaking. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan hari ini, saya Muhammad Khairul selaku MC dan moderator tentunya akan membantu acara yang luar biasa ini sampai selesai nantinya. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan, yang keempat penyampaian materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir kelima yaitu penutup. Memasuki agenda pertama, yaitu pembukaan. Selanjutnya, pembacaan doa kepada saudara takdir, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, sebelum kita melanjutkan seminar kita berdoa dulu ya, doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa akhfa'innal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara takdir. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Kanib Setiawan STMT selaku Sekretaris Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Pak Kanib, dipersilakan.
Baik, kepada Pak Kanib, kami persilakan untuk sambutannya. Ya, baik. Sudah siap semuanya ya ini ya? Halo? Halo? Ya Pak. Pak Kanib, Assalamualaikum Pak. Headset. Assalamualaikum Pak. Halo? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Kurang wabarakatuh. jelas Pak Kanib suaranya. Oh ya. Bentar, ini memang lagi hujan besar jadi agak ganggu sinyal ini. Oke, siap. Sudah bisa diterima modul saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Hairul, bisa terima modul saya, Mas Hairul? Suara saya sudah bisa didengar? Oke Pak, bisa agak jelas. Halo. Aduh. Assalamualaikum. Saya Mas Hairul. Waalaikumsalam Pak, suaranya sudah bisa didengar. Oke. Ya, terima kasih. Putus-putus sedikit Pak. Putus-putus sedikit ya. Ya, ini mohon maaf lagi hujan sangat lebat sekali, jadi agak terganggu untuk sinyalnya ya. Saya mulai aja ya. Ya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Pada hari ini, malam hari ini kita semuanya bisa bertemu kembali di dalam webinar kali ini berkaitan dengan public speaking. Tentunya apa yang akan kita jalani pada hari ini mudah-mudahan diberi kerahmatan, diberi keberkahan, terutama untuk nikmat sehat. Kita selalu harus dalam kondisi sehat, dan juga untuk peserta seluruh webinar pada malam hari ini mudah-mudahan juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Selanjutnya saya ucapkan dan saya hormati untuk pembicara pada malam hari ini. Tentunya kami dari program studi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala waktu yang disediakan untuk kami dan tentu mahasiswa kami. Tentunya tidak lain dan tidak bukan kami atas nama program studi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan yang disampaikan nanti oleh pemateri bisa diserap oleh seluruh mahasiswa dan tentunya sangat-sangat bermanfaat ya. Karena kita ketahui bahwasanya public speaking ini tentunya merupakan satu
satu pintu komunikasi yang sangat-sangat baik sekali, terutama untuk di era industri 4.0 ini. Halo? Ya, Pak. Bisa didengar ya? Ya, tentunya komunikasi merupakan satu kunci utama keberhasilan dari semua organisasi. Di organisasi apapun, kunci utamanya adalah komunikasi. Dan tentunya untuk kalian semuanya, ini sebagai mahasiswa dan pasti nanti menjadi satu pemimpin, pemimpin harus bisa memberikan satu komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu tentunya bisa didapatkan dari public speaking yang dimiliki oleh individu tersebut. Ya, jadi harapan kami para peserta seluruhnya nantinya bisa menyerap dan mengerti apa yang disampaikan oleh pembicara pada hari ini, ya, dan nantinya bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya ini sangat-sangat penting, ya, sekali lagi sangat-sangat penting dan sangat-sangat bermanfaat. Kalian akan bekerja sebagai contoh, misalnya kalian akan bekerja, tentunya pintu utama nanti akan melewati satu tahap wawancara, ya. Wawancara manakala Anda nanti melakukan tes wawancara, tentunya ini harus dibekali satu dasar, ya, satu dasar public speaking yang bagus, ya, bagaimana kita bisa menjual diri kita. Oh, Pak, untuk suaranya agak kurang jelas. Mengeksplor apa yang kita miliki kepada orang lain supaya mau mengerti dan mengetahui apa yang kita punyai, ya, bisa disampaikan dasar public speaking yang bagus. Coba nanti saya cari sinyal ini hujan besar. Sinyal apakah bisa Halo? Ya, Pak, bisa, Pak. Mas Herul? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya. Ya. Mohon maaf, ini di sini lagi hujan sangat-sangat hebat sekali, ya. Jadi sinyal agak terganggu ini. Ya, Pak. Ya. Ya, saya ulangi ya. Untuk public speaking ini sangat-sangat penting sekali, terutama bagi kalian semuanya dan bagi kita semuanya lah, ya. Bagaimana kita ketika nanti pada saat akan bekerja, tentunya itu akan melewati satu tahapan, yaitu tahapan tes wawancara, ya, tes wawancara, di mana pada saat tes wawancara itu nanti kita harus bisa, ya, bisa mengeksplor diri kita, bisa mengungkapkan segala apa yang kita miliki supaya orang lain itu percaya, ya, supaya orang lain itu percaya akan kemampuan kita dan akhirnya kita bisa diterima di perusahaan tersebut. Nah, tentunya untuk bisa melewati tahapan tes wawancara itu kita harus menguasai public speaking, ya. Kita harus menguasai public speaking dengan baik. Nah, itu adalah dasar kita nantinya, ya. Jadi sekali lagi saya pesankan kepada
peserta semuanya perhatikan dan cermati dan telaah apa yang nanti akan disampaikan oleh pemateri, ya. Dan sekali lagi kami dari program studi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas ketersediaan waktu, kesempatan yang diberikan oleh kepada kami dari pembicara nanti. Mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Esa nanti akan membalas segala kebaikan Bapak yang diberikan kepada kami, dan akhirul kalam dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kanit atas sambutannya. Memasuki acara inti yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Baik rekan-rekan, sebelum dimulai acara inti, tentunya saya akan membacakan CV pemateri kita pada kesempatan hari ini. Nama lengkap Yoga Pratama Katulistiwa, tempat tanggal lahir Bontang 30 Juli 1996. Aktivitasnya bekerja di Departemen Keandalan PT Pupuk Kaltim sebagai staf reliability data, merupakan alumni Teknik Industri Universitas Munawarman. Pengalaman kerja beliau yaitu magang staf pelaksanaan pelatihan Departemen Learning Center PT Pupuk Kaltim, Customer Service Grapari Telkom Kota Bontang, staf reliability data Departemen Keandalan PT Pupuk Kaltim, pekerjaan yang sekarang. Kepada Mas Yoga Pratama Katulistiwa, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya dari teman-teman UMKT dan Bapak yang udah Bapak dan Ibu-ibu yang telah mempercayakan saya untuk memberikan materi pada malam hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Yoga Pratama Katulistiwa. Saya saat ini adalah staf di Departemen Keandalan Pupuk Kalimantan Timur. Sebelumnya saya minta izin untuk share screen, teman-teman. Bisa di share screen, teman-teman? Ya, belum Mas. Gimana? Oh ya, sebentar. Udah ada screen-nya? Oke, Sudah ada, Pak. Sudah ada. Maaf tadi ada sedikit gangguan laptop saya, jadi saya buat materi ulang. Jadi insya Allah materi yang akan saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan selama saya mengikuti public speaking di kelas secara langsung atau secara kehidupan saya di dunia kemahasiswaan dahulu. Nah, sebelum itu, menurut teman-teman, apa sih itu public speaking? Silakan berbicara, teman-teman. Apa sih public speaking menurut teman-teman itu? Silakan mengeluarkan pendapatnya, bisa di kolom chat atau di buka suaranya aja. Silakan, mungkin teman-teman ada pendapat tentang public speaking? Ada nggak kira-kira tentang public speaking? Halo? Gimana teman-teman, ada pendapat tentang public speaking? Nggak ada ya kali ya? Nah, public speaking itu adalah seni mempengaruhi orang lain. Gimana teman-teman bisa mempengaruhi orang lain disampaikan dengan baik. Biasanya public speaking ini dipengaruhi oleh cara berbicara kita, cara menyampaikan pendapat kita dengan menyampaikannya dengan baik. Biasanya kita tuh grogi untuk menyampaikannya. Yang ada di kepala kita kebanyakan untuk menyampaikan pendapat sampai kita biasanya keringat dingin, gemeteran. Itu hal yang biasa untuk teman-teman mencoba di public speaking. Kenapa sih public speaking itu penting? Karena public speaking adalah ilmu yang paling dasar untuk berkomunikasi seperti yang disampaikan Bapak tadi dari KPS.
untuk mempengaruhi orang lain dan menyampaikan pesan yang ada di kepala kita. Itulah pentingnya public speaking. Jika kita tidak bisa menyampaikan dengan baik public speaking kita, pesan yang akan kita sampaikan tidak akan tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Nah, teman-teman tahu nggak kira-kira apa bedanya kopi yang satu sama kopi yang dua? Gimana? Ada pendapat mungkin teman-teman tentang perbedaan kopi satu sama kopi dua? Mungkin perbedaannya ada di penampilannya, Mas. Nah, itu benar. Dan juga tempatnya. Ada lagi? Tempatnya, Mas. Tempatnya. Latarnya, Pak. Latarnya. Nah, ini sama dengan penyampaian public speaking. Ketika public speaking kita di sebelah kiri yang biasa saja, orang akan menganggapnya biasa saja. Tapi ketika kita sampai dengan sajian yang luar biasa, dengan kita tambahkan latar yang rapi, motif yang cantik di kopinya, otomatis penyampaian kita bakal lebih berharga. Lebih berharga. Yang mungkin di sebelah bisa dihargain 10.000, yang di sebelahnya mungkin bisa 50.000. Jadi, bagaimana cara menyampaikan kita, sajian kita, harga yang kita tawarkan dengan ide-ide kita akan sangat berbeda kualitasnya. Setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda, gayanya berbeda-beda. Nah, menurut Albert Mahrabain, ada 3V konsep. Yang pertama adalah 7% verbal. Verbal ini adalah penulisan atau misalnya kata-kata yang kita susun untuk menyampaikan pendapat. Kata-kata yang kita susun untuk memberikan konsep-konsep dari awal hingga akhir. Kemudian 38% dipengaruhi oleh suara. Suara ini setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dengan kejelasan yang berbeda-beda, intonasi yang berbeda-beda, energi yang berbeda-beda, dan mungkin cara pembawaannya juga berbeda-beda. Yang keempat, yang ketiga, yang mempengaruhi sangat besar adalah visual. Gaya penampilan kita saat di panggung itu sangat mempengaruhi penampilan mempengaruhi penampilan audiens. Mempengaruhi audiens sangat berpengaruh 55%. Sangat penting. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah verbal, yang kedua voice, yang ketiga adalah visual, yang akan saya bahas lebih lanjut. Nah, yang verbal. Untuk pengalaman saya yang biasa saya dapatkan, 7% verbal ini menyusun kegiatan, contohnya menyusun kegiatan atau menyusun sambutan. Biasanya 7% yang kita susun itu dari teks. Teknik pembukaannya bisa menggunakan pernyataan. Contohnya pernyataan seperti ini. Indonesia dinyatakan positif COVID, 100.000 warga di Indonesia positif COVID, itu pernyataan. Pertanyaannya adalah, bisakah 100.000 warga di Indonesia bisa sembuh? Data dan fakta bisa seperti itu, kisah dan cerita, atau pantun yang biasa menarik minat audiens. Kemudian yang kedua ada intinya, body dari kerangka. Itu bakal dijelaskan inti-inti kegiatan-kegiatannya, fakta datanya bakal dijelaskan di body dan intisarinya, dan yang terakhir ditutup dengan kesimpulan. Kesimpulannya adalah Indonesia memiliki masyarakat yang terkena COVID sangat banyak. Ajakannya bisa seperti ini. Yuk jaga kesehatan, gunakan masker, jangan lupa cuci tangan, budayakan hidup bersih. Pantun biasa seperti teman-teman biasa melihat pantun dan kutipan. Kutipan biasanya quotes oleh contoh Mas Lukman, Mas Sigit, itu bisa memberikan quotes untuk penutupannya. Jadi ada 3 hal yang penting untuk penyusunan sebuah sambutan atau kerangka. Yang ada opening, baru inti atau body, ketiga ada closing. Jadi ketika disusun dengan rapi, ini bakal jadi sebuah identitas dan sebuah hasil yang sangat baik. Nah, ketika teman-teman membuat sebuah catatan dari opening, body, dan closing, itu kalau misalnya tidak disampaikan dengan baik, biasanya kan ada nih suara-suara yang kecepatan. Jadi audiens gagal mendapatkan ilmunya. Ada juga yang kelambatan. Jadi audiens itu juga ngantuk. Ada juga yang suaranya kurang jelas, kekecilan, ada yang kekerasan. Jadi ada 38% ini sangat mempengaruhi audiens, terutama buat menjaga semangatnya teman-teman. Apalagi yang di online kayak gini, ketika suaranya lambat, otomatis ngantuk. Buat audiens ngantuk, dan intonasinya juga harus teratur, naik turunnya, volumenya, jelas. Jadi kayak kata-kata yang itu juga, kata-kata yang disampaikan harus jelas, dan energi.
Terutama ini sangat berpengaruh ketika online. Karena energi kita gampang kesedot. Untuk menjaga suara kita lebih baik lagi. Tempo, intonasi, jelas, dan energi. Atau bisa disingkat TIJB. Ini berpengaruh untuk mempengaruhi audiens, mendengarkan suara kita ketika menyampaikan pendapat ataupun ide-ide kita. Nah, yang ketiga yang pengaruhnya paling besar adalah 55% visual. Visual ini bisa berbentuk dari wajah kita, ekspresi wajah kita. Kemudian biasanya kontak mata kita harus fokus ke kamera ketika online ataupun ketika di atas panggung kita harus fokus menyampaikan, menyapu bersih audiens-audiens yang ada. Dan yang berpengaruh adalah audiens gestur tangan kita. Gestur tangan kita biasanya itu terulang-ulang. Ada yang biasa itu karena grogi, baru ada yang karena bingung mau ngapain tuh, jadi terjadi pengulangan tangan yang bisa dibilang itu namanya simpul abadi. Simpul abadi. Kalau itu grogi biasanya ada simpul abadinya. Di atas panggung grogi dikit, otomatis audiens bakal nggak fokus. Itu kenapa tangannya goyang-goyang mulu, baru matanya kemana-mana. Hal yang kejadian biasanya ketika grogi itu bisa menatap langit-langit, menatap ke atas ataupun ke bawah saking groginya. Jadi audiens bakal ngeliat, oh pembicara ini grogi. Yang nggak bisa kita tanganin di visual ini contohnya keringat. Keringat ini kan bawaan dari suhu tubuh kita yang biasanya kepanasan, jadi keringatan itu nggak bisa kita kendalikan. Tapi mata, tangan, wajah, kaki kita masih bisa kendalikan. Jangan sampai menimbulkan gestur-gestur yang tidak diinginkan. Nah, mungkin teman-teman bisa ngelihat yang di gambar kiri. Kira-kira ini bagus nggak posturnya dari yang kiri? Sopan nggak kira-kira? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Sopan, Mas. Yang di kiri kurang sopan, Pak. Yang di kiri kurang sopan ya? Kenapa kurang sopan, Kak? Tatapan sama tangannya, Pak. Nah, dari gestur kan kita bisa ngelihat. Di gestur ini tangan kanan ini kayak memegang pinggang ini kayak kurang sopan dan kurang ini kelihatan sombong, arogan. Dan ketika ngelihat matanya itu kayak tadi saya bilang menatap ke langit-langit. Jadi dia nggak menatap audiens. Padahal ada audiens di depannya. Kemudian yang di kanan gimana teman-teman? Jauh lebih ada sopan, pendapat? Mas. Dan juga tatapannya menatap ke audiens. Audiens ya, benar. Ini biasanya udah ada yang pengalaman nggak ngasih sambutan di depan panggung gitu ataupun mimpin rapat di depan dosen atau di kelas? Ada pengalaman nggak kira-kira teman-teman? Alhamdulillah sering. Sering. Nah ini yang kedua, ada yang bisa bandingkan nggak yang pertama yang sebelah kiri sama sebelah kanan? Gimana? Ada yang Mas Bayu mungkin bisa, Mas Bayu atau Mas Sam, Mas Rolah, Mas Aden, Mas Bagus. Untuk menyampaikan pendapatnya silakan. Yang sebelah kanan kayaknya kurang aktif, Pak, gerakannya. Yang kurang kanan kurang aktif. Yang kiri gimana? Ini yang dimaksud yang sebelah kanan itu simpul abadi, Pak. Kalau yang kanan ini lebih cenderung tertutup. Dia karakternya lebih cenderung tertutup. Beda sama yang kiri. Ini terbuka. Ketika menyampaikan tangan, bahasa tubuh kita juga menyampaikan yang baik. Bahasa tubuh kita menyampaikan yang baik. Ketika kita tertutup cenderung ofensif, cenderung defensif. Kita cenderung arogan, tidak mau menyampaikan pendapat. Tapi ketika melepaskan tangan kita kedua-duanya, bebas, seakan-akan kita membuka ide, pikiran kita lebih luas, lebih santai, lebih rileks. Dan kalau yang di kanan, bisa dilihat itu kayak tertutup. Jadi, apa sih yang tentang public speaking itu? Tapi kalau misalnya yang di kiri, public speaking itu lebih luas disampaikannya. Yang kita ilmu yang disampaikan di sebelah kiri itu lebih luas, lebih bebas, lebih leluasa. Nah, yang ketiga, gestur tangan. Gestur tangan menurut teman-teman yang kiri gimana? Tidak boleh bicara. Kalau yang kanan menyemangati. Betul. Yang kiri ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan pendapat selain Mas Sigit?
Yang Kalau kanan buat pemilu, Pak. Bisa aja Mas Nalendro. Jadi yang kiri Dia biasanya tanpa konteksnya tuh tentang kemerdekaan semangat gitu, Pak. Biasanya yang benar. kanan. Jadi yang kiri tanpa kita tanpa dia bicara udah ngasih instruksi, jangan ribut. Jadi udah memberikan instruksi yang tegas. Itu yang kiri. Yang kanan itu menimbulkan semangat, keberanian, kebenaran lah, kebenaran. Kalau misalnya teman-teman demo kan biasanya angkat tangan, kepalkan tanganmu. Itu biasanya kebenaran. Semangatnya tinggi kalau misalnya kepalkan tangan. Yang keempat itu yang ini. Yang kiri gimana teman-teman? Apa maksudnya? Gestur tangannya seperti apa? Dia kayak lagi menunjuk diagram atau picture di presentasi, Pak. Betul. Yang tengah gimana? Ada lagi mungkin teman-teman pendapatnya? Karena di sini public speaking kita kan lebih banyak diskusi. Lebih banyak diskusi nanti kalau prakteknya saya rasa bakal terlatih ketika teman-teman ikut rapat mungkin diskusi itu bakal terlatih banget. Yang kiri gimana? Yang kiri tadi kan udah menunjuk sesuatu. Yang tengah Fokus ke audiens. Fokus ke audiens. Yang paling ujung kanan gimana? Menunjuk audiens. Ditegur. Nah, itu yang salah satu yang paling dilarang di public speaking adalah menunjuk kayak gini tuh nggak sopan. Menunjuk lewat telunjuk ke teman-teman. Kamu jangan gitu ya, itu nggak sopan banget. Kalau misalnya di depan panggung ataupun di depan rapat itu nggak sopan. Ada cara yang lebih sopan untuk menyampaikan pendapatnya teman-teman. Dengan maaf permisi bisa diulang pendapatnya, jangan langsung ditunjuk kayak gitu. Itu namanya nggak sopan ketika kita nggak punya etika kalau menyampaikan pendapat dengan langsung menunjuk. Itu nggak baik. Di rapat ataupun di depan panggung itu sangat tidak baik. Nah, ada beberapa mitos tentang public speaking. Yang pertama nih, public speaker harus punya suara bagus. Menurut teman-teman ini mitos apa fakta? Kalau menurut saya fakta, Pak. Gimana, Mas? Kalau menurut saya fakta. Karena mempunyai intonasi suara yang bagus itu bisa membuat audiens jauh lebih fokus. Terutama yang suaranya jelas, lantang, sehingga audiens itu lebih fokus untuk mendengarkan suara. Apalagi kalau bisa suara voice over. Tapi nggak harus semua public speaker harus punya suara bagus, Mas. Ada beberapa mungkin MC yang benar-benar suaranya cempreng. Jadi kayak membangunkan kita itu nggak harus bagus public speaker. Yang penting berani menyampaikan pendapatnya, nggak harus bagus. Kayak gitu. Baru yang kedua nih, public speaker harus punya wajah yang cantik atau ganteng. Ini mitos atau fakta menurut teman-teman? Mitos, Mas. Mitos, Pak. Kenapa mitos, Mas? Mitos. Kenapa mitos, Mas? Karena apa? Masih banyak pelawak-pelawak jelek kalau disukai orang. Ya, betul Mas Sigit. Iya. Tapi kan banyak yang suka itu. Betul Pak Sigit. Ada lagi fakta yang ini benar-benar mitos, Pak. Penyiar radio kan tanpa menempelkan fisiknya itu cantik atau ganteng, itu adalah suara mereka public speaking mereka bagus tanpa melihat wajah atau penampilan mereka itu udah bagus. Nah, kalau yang ketiga nih, kalau mau berwibawa harus dengan suara rendah. Ini biasanya ada di upacara-upacara nih harus suaranya harus rendah banget. Menurut teman-teman ini mitos atau fakta? Fakta juga itu kan. Fakta ya, Pak ya. Kenapa fakta, Pak? Fakta, Pak. Harus berwibawa, harus tinggi suaranya. Kalau berwibawa dengan suara lantang, sedikit berteriak, nampaknya kurang turun kewibawaannya, saya pikir. Menurut saya. Menurut Bapak ya? Mitos, Mas. Mitos ya, Mas. Betul. Jadi nggak harus suaranya rendah, tapi ada juga suara-suara yang lebih tinggi. Kayak Judika mungkin suaranya kan berwibawa. Ariel itu kan public speaker, kalau misalnya dia ngomong tuh kayak udah tegas itu nggak rendah-rendah banget. Baru yang keempat nih, melihat kening audiens supaya tidak grogi. Biasanya kita kalau grogi ngelihat kening. Itu mitos atau fakta nih teman-teman? Fakta, Pak. Fakta.
Fakta. Alternatif aja tuh. Kenapa bilang fakta, Pak? Mitos. Mitos. Karena sebenarnya ilmu yang baik tentang public speaker adalah menyampaikan pendapat dari mata ke mata. Kita harus menatap audiens seakan-akan dia itu benar-benar infonya ada. Ini yang paling berat. Karena ketika kita dilihatin orang tuh biasanya malu, segan, takut, tiba-tiba gemeteran ketika dilihatin sama orang. Jadi ngelihatnya ke kening ataupun ke bawah. Itu adalah mitos. Jadi yang baik adalah public speaker harus bisa ngelihat mata audiens atau mata teman-temannya. Public speaker harus selalu menggunakan power. Fakta atau mitos? Fakta. Ada lagi mungkin teman-teman? Gimana? Tergantung Pak, mitos Pak. Kan harus ada intonasinya bagus. Kalau sekarang sudah ada mic dan juga sound sih, jadi harus tidak usah pakai power. Betul Pak. Jadi adalah mau demo tuh Pak. Penyampaian ininya audience powernya lebih santai, lebih sopan, tapi bertenaga. Volumenya boleh keras, boleh rendah, tapi kita harus tenaga. Power sama volume kadang kan agak berbeda. Tenaga kita yang harus disampaikan lebih bersemangat. Baru yang terakhir nih, yang keenam, public speaker harus selalu menggunakan gestur tangan. Menurut teman-teman, mitos. Kenapa mitos, Mas? Nah, mitos kenapa? Kita lihat yang pembaca berita yang zaman-zaman dulu, yang ada dunia dalam berita itu kan dia tidak pakai tangannya, tapi orang sudah bisa menerima itu, Mas. Betul, Pak. Betul sekali. Jadi kadang info kita menyampaikannya bisa dengan dikunci tangannya. Kalau misalnya di panggung itu ada namanya basic position. Basic position itu biasanya mengunci tangannya seperti ini, tapi di posisi perut biasanya. Jadi agar tangan kita terkunci, tidak kemana-mana dan lebih sopan, lebih elegan. Ini tentang mitos tentang public speaking. Kemudian ada beberapa prinsip yang harus teman-teman punya. Prinsip bagi seorang public speaker. Yang pertama, teman-teman harus bercerita, menyampaikan pendapat teman-teman, dari ide teman-teman dikemas dengan baik. Contoh ketika rapat, sebuah acara, teman-teman menyampaikan pendapat dengan pengalaman sebelumnya. Itu bisa disampaikan dengan bercerita. Kemudian teman-teman menyampaikan harus bersemangat. Kalau misalnya loyo, nggak ada yang mau dengar, dan otomatis audiensnya bakal malas dengerinnya. Yang ketiga, ini adalah tatap audiens. Ini yang paling susah kalau misalnya kita mau belajar di depan panggung ataupun di depan laptop kayak sekarang, menatap mata audiens. Karena kebanyakan ada yang mematikan kameranya, ada yang tidak mau melihat, ada yang tidak mendengar, tapi kita harus tetap fokus. Bener kan Pak Lukman? Kan? Jadi audiens kita lebih kerasa, saling menatap. Ini pentingnya tentang public speaking di online kayak gini. Kalau misalnya teman-teman nggak ada wajahnya, kita nggak tahu teman-teman gimana, nggak bisa saling interaksi. Walaupun ada nggak pede karena kamar berantakan, ataupun kita belum mandi dan sebagainya. Tapi nggak masalah, kita harus tetap keep contact gitu. Yang keempat, itu jadilah penguasa panggung. Pernah nggak sih teman-teman ditawarin kesempatan untuk belajar jadi MC, ataupun jadi jadi moderator? Ada nggak kira-kira pengalamannya gitu? Walaupun teman-teman belum punya pengalaman di sana. Ada yang pernah ditawarin nggak kira-kira? Saya, Pak. Mas Nalendro, pertama dikasih kesempatan itu gimana rasanya? Pas SMA, ya deg-degan, Pak. Demam panggung. Ada rasa pengen muntah, Pak. Ya, rasa pengen muntah ya, Pak ya? Iya. Jadi ketika nanti dikasih kesempatan, itu adalah berarti ketika teman-teman dikasih kesempatan, itu adalah sebuah rasa kepercayaan. Sama saya dikasih kesempatan untuk berbicara bersama teman-teman malam ini. Waktu kemarin itu Ibu Anis itu dosen saya di kampus waktu beliau selesai S2. Ternyata beliau ngeliat Instagram saya aktif di public speaker. Walaupun saya belum ahli, tapi ketika saya diberikan kesempatan untuk belajar menyampaikan pendapat, menyampaikan materi yang saya dapatkan adalah sebuah kepercayaan. Karena ilmu public speaking ini tidak bisa instan, tidak bisa dibeli karena berdasarkan proses. Proses ini yang menentukan perjalanan kita setiap lebih baik. Grogi di awal itu pasti. Grogi, rasa takut, gemeteran, mau muntah, habis itu kebelat pipis, itu hal yang biasa kalau misalnya teman-teman grogi. Tapi ketika terbiasa,
teman-teman bakal membuat sebuah gaya teman-teman sendiri. Yang kelima, memberi bukan diberi. Ketika public speaking adalah bagaimana kita menyampaikan pendapat yang ada di otak kita untuk memberi ilmu, memberi informasi, memberi gaya pikiran yang bisa didengarkan oleh audiens. Nggak harus audiens, itu secara luas, tapi secara sempit bisa kita menyampaikan pendapat untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk rekan-rekan kita. Dan yang terakhir, ini yang paling penting adalah power of pause. Biasanya kita menyampaikan pendapat kecepatan, habis itu nggak ada temponya, baru yang paling susah, ini mungkin teman-teman biasa ketika menyampaikan pendapat, jadi gini Pak, jadi ini tuh Pak, jadi itu kayak itu harus dikurangin. Caranya gimana? Tarik nafas, baru tenangin pikiran, santai, jangan panik. Dulunya saya juga nggak terlalu jago public speaking, tapi ketika banyak berlatih, ketika banyak dikasih panggung, banyak dikasih kepercayaan, yang tadi sering habis itu keringat dingin, itu jadi berkurang karena pengalaman itu yang membentuk sebuah karakter saya ketika berbicara. Kemudian ini adalah kita harus public speaker sebagai pertama adalah tentang communicator. Communicator adalah penyampai pesan yang ada di pikiran kita, komunikasi. Komunikasi ini jurusan teknik mesin ya? Semuanya teknik mesin gimana atau ada dari luar? Sementara yang tadi sharing itu rata-rata teknik mesin semua, Mas. Teknik mesin semua, Mas Lukman ya. Jadi sangat berpengaruh public speaking kita nanti di lapangan tentang komunikasi kita ke atasan mungkin, komunikasi kita dengan vendor, komunikasi kita dengan divisi atau departemen-departemen yang lain. Baru kita juga nanti di public speaker juga banyak banget peluang yang kita bisa dapatkan. Bisa sebagai aktor dalam artian kita kan sebagai pemeran dalam kehidupan kita ya. Kalau kita nggak bisa menyampaikan pendapat kita dengan baik, kita nggak bisa dipercaya orang, kita nggak bisa negosiasi. Karena ketika public speaking kita jelek, ataupun kita nggak bisa menyampaikan pendapat kita karena grogi, karena rasa takut, kita nggak bisa baik. Kita bakal dicap, ya kita bakal gagal terus kalau misalnya nggak menyampaikan pendapat kita dengan baik. Kemudian salesperson, ketika teman-teman ditanya nih, keahlian teman-teman apa selain mesin? Apa coba? Ada yang bisa menyampaikan nggak selain jago di mesin? Ada nggak selain pendapat keahlian teman-teman selain di mesin? Yang paling dasar. Keahlian Kalau teman-teman. hobi termasuk nggak, Mas? Misalkan hobi boleh. mancing itu. Apa? Hobi mancing, jago mancing. Mancing menjual nggak kira-kira, Mas? Sebenarnya sih jauh sih. Di dunia pekerjaan jual nggak Mas kira-kira? Gimana Mas? Berenang. Menjual nggak kira-kira di dunia pekerjaan Mas? Apa? Bisa terjual Mas. Menjual nggak? Menjual. Yang jadi daya lebihnya teman-teman, apalagi selain mancing, selain berenang, ada lagi nggak kira-kira teman-teman? Gimana? Yang bakal meningkatkan kualitas teman-teman. Selain mancing, selain berenang, masa teman-teman mesin, selain mesin nggak jago yang lain sih? Pasti Pak, itu public speaking. Harus dong. Iya, karena ada lagi selain public speaking. Speak perempuan. Kayaknya itu Bapak lebih jago deh. Ya itu penting banget Pak. Public speaking untuk mempengaruhi perempuan, apalagi mempengaruhi mertua nanti Pak. Itu berpengaruh kalau misalnya kita nggak percaya diri, gimana mau menaklukkan perempuannya Pak? Ya betul. Iya kan Pak? Betul itu. Jadi public speaking adalah gimana cara kita ngalahkan diri sendiri kita, ngalahkan rasa takut, ngalahkan rasa grogi kita. Itu terlatih karena terbiasa berbicara di depan umum, berbicara di depan kamera. Banyak banget caranya sekarang. Salesperson. Jadi kita harus memiliki kelebihan. Kalau misalnya kita nggak punya kelebihan, kita nggak bakal dilirik orang di dunia pekerjaan. Ataupun di dunia usaha pun kita harus punya public speaking yang baik. Karena untuk memenangkan sebuah hati pelanggan, contohnya hati pelanggan, kita harus punya penyampaian pesan yang sopan, yang tertata, yang tersusun, yang rapi. Kalau nggak sopan, orang
bakal nggak mau beli barang di kita, nggak bakal mau ini berkunjung ke kita. Kemudian yang keempat adalah sebagai entertainer. Banyak kan sekarang Instagramer ataupun TikTok yang pinter ngomong di depan kamera, tapi ketika berbicara di depan umum grogian. Jadi ini sebuah ajang untuk belajar baik dari proses yang teman-teman dapatkan. Kalau misalnya pelatihan public speaking, biasanya ikut kelas itu 2 hari itu dapat kisaran 1 juta. 1 juta untuk 2 hari pelatihan. Dan ketika teman-teman dapat pelatihan online kayak gini, dan ini bayar nggak kira-kira pelatihannya? Gratis Pak, gratis. Gratis. Nah, ilmunya nanti gratis. kita praktekkan. Praktekannya gampang, nanti saya bantu. Baru entertainer, misalnya sebagai anak muda nih, siapa yang nggak punya Instagram? Daripada teman-teman upload yang galau-galau, bisa aja upload karya teman-teman dengan cara berbicara, cara bikin puisi, bikin orasi, apalagi mahasiswa doyan banget pasti orasi. Itu juga bakal berpengaruh ke 5, messenger. Messenger sebagai penyampai pesan masyarakat di masyarakat. Kalau saya dulu ketika mahasiswa, ilmunya itu nggak asal-asalan, sembarangan, nggak kayak dibekalin sama teman-teman, ikutin pelatihan kayak gini. Saya ikut pelatihan public speaking itu baru pas alumni mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa dulu pelatihannya public speaking dilatih oleh rapat, orasi di depan panggung, baru menyampaikan pendapat di sambutan-sambutan acara, itu yang membuat saya terlatih. Ketika kita ngerasa jelek di kesempatan pertama, evaluasi, oh aku tadi masih kebanyakan nya, durasiku masih terlalu sebentar, pesan yang tersampaikan masih terlalu padat, audiens pada ngantuk dan tidak bersemangat. Jadi kayak banyak banget cara-cara untuk mengevaluasi diri. Nih, ada beberapa kuncinya tentang keberhasilan public speaker. Ketika teman-teman nanti diberikan kesempatan untuk rapat ataupun dijadikan pembicara, yang pertama teman-teman harus melakukan adalah planning. Planning ini adalah perencanaan. Perencanaan ketika yang ingin disampaikan teman-teman, topik-topiknya, ide-idenya, itu harus disediakan rencana penyampaiannya. Baru yang kedua ada preparation. Sebelum teman-teman menyampaikan pendapat, pastikan bahan-bahan yang dimiliki teman-teman itu sudah siap disajikan. Contohnya poin-poin yang akan disampaikan ketika acara, ketika rapat, itu harus dipastikan dulu. Yang ketiga ini ada passion. Berbicara public speaking itu nggak bisa instan. Jadi harus banyak berlatih. Banyak banget cara yang sekarang dilakukan. Mudahnya bisa live di Instagram sama teman, ataupun bikin video tentang diri teman-teman, video pendek tentang diri teman-teman itu juga bisa. Yang keempat ada kesungguhan. Ketika teman-teman berlatih, harus sungguh-sungguh berlatih. Kalau misalnya kita, aku nggak usah belajar public speaking, banyak yang bully aku, banyak yang ngomongin aku di belakang, banyak yang nggak suka sama aku. Teman-teman nggak usah takut, itu adalah tantangannya. Banyak orang yang tidak percaya diri hanya berbicara di belakang kalian. Tapi ketika kalian speak up di depan umum, menyampaikan gagasan kalian, itu udah pasti banyak yang nggak suka. Pertama, karena mereka nggak mampu. Yang kedua, karena mereka iri. Nggak bisa menyampaikan pendapat sekeren teman-teman. Yang kelima itu adalah policing of language. Bahasa, pemulisan bahasa. Ketika teman-teman banyak diskusi, banyak mendengarkan podcast, banyak melihat video YouTube, misalnya melihat YouTube Om Deddy, itu juga banyak kata-kata yang menarik, kata-kata yang membuat kita jadi milenial banget lah. Banyak referensi yang bisa didapatkan ketika banyak referensi yang kita cari. Bahasa kita juga bakal terlatih sopan, terlatih lebih formal. Perbanyak referensi, banyak pelatihan. Nah, untuk yang lain ada yang terakhir ada latihan. Latihan ini bisa dilakukan di mana saja, bisa di kamera, di depan kamera, teman-teman bisa bikin video, contohnya video pendek tentang biografi teman-teman, perkenalan kayak nama saya Yoga Pratama Katustiwa, saya lahir di Kota Bontang 1996, saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, dan saya bermimpi menjadi seorang instruktur. Itu bisa kalian rekam, baru kalian evaluasi teman-teman, evaluasi dengan gaya kalian menyampaikan pendapat, baru wajah kalian seperti apa, kurang baik atau gimana, baru
kelola kata-kata teman-teman juga harus lebih baik. Perbanyak latihan itu juga membuat kalian lebih percaya diri. Karena dibutuhkan nanti ketika kalian contoh, ketika kalian presentasi, ketika kalian mau seminar hasil atau proposal, itu kalau kalian grogi, itu bakal dibantai sama dosen-dosen kalian. Tapi ketika public speaking kalian yakin dengan jawabannya, yakin walaupun itu salah, ketika kalian yakin, dosen-dosen kalian juga bakal yakin itu benar walaupun jawaban kalian salah. Jadi banyak latihan itu sangat mempengaruhi. Tips biar nggak grogi sih nanti ada contohnya, kayak biar nggak grogi teman-teman banyak berlatih nyusun materi yang rapi. Menguasai materi itu nggak harus dipelajarin semuanya, tapi teman-teman harus kuasai intinya biar nggak grogi. Ketika teman-teman grogi baru ngeblank, itu bakal selesai nggak bisa jawab, keringat dingin. Itu hal yang biasa kalau belajar di public speaking. Tapi ketika teman-teman pahami step-stepnya tentang cara buat mesin gitu kan, memperbaiki mesin, kalian hafal teman-teman step-stepnya, itu bakal enak. Lebih enak berlatih untuk menghafal step-stepnya daripada menghafal keseluruhannya. Nah, ini dari quotes dari tempat belajar saya, ngomong itu gampang, bicara itu ada ilmunya. Banyak orang yang ngomong itu gampang banget di belakang. Tapi ketika berbicara di depan, nggak ada yang berani. Tahu nggak? Public speaking menempati peringkat pertama di Amerika, hal yang paling ditakutin daripada kematian. Jadi di Amerika itu orang lebih milih mati daripada pidato selama 30 menit. Mungkin itu dari saya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan, kita diskusi santai aja, atau kurang jelas atau gimana kita diskusikan saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Yoga yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baik, memasuki sesi tanya jawab untuk para peserta, kami persilakan bertanya dan diskusi di chat room. Mas, nyalakan ini aja videonya, nyalakan suaranya aja. Kan latihan public speaking, bukan latihan menulis. Jadi di sini kalau misalnya public speaking tuh ya, jangan takut salah atau benar. Tapi gimana teman-teman bisa berani menyampaikan pendapat, apalagi di sini online. Di kamar aja masa nggak berani menyampaikan pendapat? Paling apa sih kalau teman-teman takut diketawain doang kan? Dibully doang. Jadi nggak usah takut menyampaikan pendapatnya teman-teman. Silahkan. Mas, mau tanya Mas. Mas Yoga. Ya, silakan Mas. Oke Mas, mau tanya ini untuk public speaking ya. Ini mungkin agak ke samping dikit, istilahnya agak keluar jalur dikit. Jadi kan itu kan public speaking kan. Public speaking orang kan bisa terpengaruh nanti Mas. Tujuannya kan orang bisa terpengaruh, bisa kita ajak, bisa dengan pemikiran dengan kita. Dan tahu maksud kita, apa yang kita mau kan gitu kan Mas. Intinya. Nah, untuk orang yang terhipnotis itu gimana Mas? Apakah itu juga suatu public speaking yang berhasil atau gimana? Untuk mungkin sharing untuk seorang yang terhipnotis. Jadi kan dia orangnya itu omongnya enak gitu, terus sehingga barang-barangnya pun dikasihkan. Mungkin ada sharing-sharing dari Mas Yoga untuk orang yang terhipnotis. Kan banyak hipnotis yang tanpa ilmu, istilahnya tanpa kita abaikan untuk ilmu mistisnya Mas ya. Yang hipnotis yang dari dengan secara logika kayak gitu Mas. Untuk public speakingnya kita bisa mempengaruhi orang banyak itu Mas. Oke, siap Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang hipnotis, sekarang tadi lebih ke ini Mas ya, lebih ke arah kriminal ya, jadi ya kriminal. Tapi yang contoh nih hipnotis tentang dari public speaking, coba teman-teman dengar
videonya Pak Soekarno ataupun Pak Bung Tomo ketika orasi. Dengan semangatnya, karismanya orang-orang bakal terhipnotis dengan karismatiknya. Karena dengan gaya mereka itu yakin, berani, dan gak takut untuk menyampaikan pendapat mereka. Tapi yang dibilang tadi Mas Sigit itu kayak terhipnotis karena kita itu apa ya, lalai atau enggak apa ya, kayak ada celah untuk diambil ya Mas Sigit ya. Iya Mas, bisa nurut gitu, orang bisa nurut gitu loh. Langsung kan secara logika pun kalau kita kita nggak mau untuk ngasihkan itu. Tapi karena terbawa suasana itu bisa kita ngasihkan gitu loh Mas. Itu yang diincar berarti ininya Mas, alam bawah sadarnya. Kebanyakan tuh ya, yang diincar tuh orang-orang tua. Kebanyakan. Apalagi modus-modus penipuan kan. Selamat, Anda mendapatkan hadiah 10 juta. Silahkan setor uang untuk mendapatkan hadiah tersebut. Itu logika kita nggak main. Iya, main. Mas, ya. Tapi yang main nafsu kita Mas. Iya. Itu yang diambil oleh kriminal. Oh, aku dapat 10 juta kok, aku cuma bayar 5 juta. Kan secara logika nih Mas, ngambil hadiah. Masa ngambil hadiah harus bayar sih? Iya. Ya kan? Jadi kayak gimana kita nyadarin kalau modus-modus yang biasanya terjadi pas dulu kerja sering kayak gitu kejadian. Mas saya kena tipu. Saya ditelepon dapat hadiah segini. Tapi karena memang orang tua, kebetulan yang dihajar tuh orang-orang tua dan nggak tahu tentang teknologi. Aku dapat hadiah 10 juta Mas, tapi disuruh 5 juta. Baru aku ngasih pinku Mas hadiah, katanya untuk akses. Jadi ada celah-celah yang dilakukan kriminal jadinya, bukan di public speaking, tapi karena ada celahnya sih Mas untuk membohongi, kriminalisasi orang-orang yang ada celahnya tersebut. Jadi kayak gitu. Ini menurut saya, karena pengalaman saya mengalami kayak gitu. Jadi untuk awalnya itu untuk mempengaruhi orang, istilahnya kata domnya istilahnya, kata ledaknya harus taruh di awal Mas ya. Ya, ada celahnya kalau untuk kriminal, tapi jangan ditiru loh Mas. Ya. Jadi kata ledaknya kan buat hadiah. Jadi orangnya terpengaruh gitu Mas ya. Terpengaruh. Kalau yang tadi kan hadiah nih saya, Mas Sigit dapat hadiah nih, selamat malam Mas. Benar dengan Mas Sigit? Ya benar. Selamat Mas Sigit dapat hadiah 10 juta rupiah. Untuk mendapatkannya silahkan ke Grapari dan bawa uang 500.000. Pasti Mas datang ke Grapari. Iya. Dapat hadiah. Itu yang biasanya pengalaman penipuan kayak gitu. Untuk asuransi kadang gitu juga ya, sama ya. Itu saya kurang berani jawab itu Mas, itu nggak berani. Saya pengalaman biasanya nanganin pelanggan dulu kayak gitu. Karena ada celah untuk untuk menjatuhkan dan mendapatkan sesuatu dari yang diincar sama dari pelakunya. Tapi kalau dari public speaking secara umum, karismatik kita, mata kita harus yakin ngelihat audiens. Mungkin kalau misalnya nanti ketemu pasangan ataupun gebetan, ketika ngeyakinin, Mbak mau nggak jadi pacar aku? Tapi kalau ngelihatnya ke jidatnya gitu kan, nggak yakin jadinya. Tapi kita saling tatap-tatapan sambil pegangan tangan, aku yakin nih sama kamu. Contohnya kayak gitu. Tapi ketika kita tatapan kita kemana-mana, ke cewek lain apalagi, ya gimana mau yakin? Gimana mau yakin? Betul, Mas. Contoh kecilnya, analogi kecilnya kayak gitu. Jadi public speaking intinya kan yakin, terus berani Mas ya? Berani Mas, kalau nggak berani, nggak bakal ikut apa-apa Mas. Menguasai jadi Mas ya? Kalau yang paling penting tuh berani sih Mas. Kalau saya yang penting berani. Kalau misalnya menguasai kan kita namanya masih belajar ya. Iya. Yang paling ahli, manusia juga banyak kesalahannya Mas. Gak ada yang ini. Jadi semakin banyak berlatih, semakin banyak jam terbang bakal membentuk keberanian tuh udah tersusun rapi ntar. Kayak gitu Mas. Oh ya Mas, untuk tipsnya terus kita kena public speaking ya. Misalkan orang lain kena public speaking, agar kita tidak terpengaruh itu gimana Mas? Yang di bawah sadar, misalkan dia itu promosi kayak tender apa gitu, misalkan kita kerja nanti, itu gimana Mas? Maksudnya tender gimana Mas? Jadi kan ada penawaran orang public speaking, istilahnya kita bisa public speaking, kita juga harus bisa caranya kita tidak terpengaruh untuk yang tidak sepemikiran dengan kita Mas. Maksudnya kita di public speaking, kita ini di public speaking sama orang untuk agar kita
kan tidak sesuai. Dia itu contohnya kayak dia itu menawarkan jasa pekerjaan. Nah, kita tidak mau pakai itu karena sudah ada sebelumnya. Nah, untuk kita tidak kan omongannya kan halus, enak, terus ada promo gini, misalnya ya contoh ini. Nah, terus untuk agar kita tetap sadar, apabila kita tidak mau kepengaruh ke orang itu, mungkin kalau kata kasarnya ya sudah Pak, enggak Pak, kan gitu kan. Tapi untuk menjaga perasaan orangnya gitu loh Mas. Mungkin ada tips-tips dari Mas Yoga. Nah, kalau itu misalnya ada mungkin teman-teman pernah diajarin tentang kata maaf, tolong, terima kasih ketika teman-teman tidak jasa tersebut, bisa aja, maaf Pak, saya tidak bisa mengambil jasa Bapak karena saya udah ada vendor sebelumnya dan masih ada kontrak sama mereka. Otomatis kan lebih sopan. Ada kata maaf ya, kata kunci ada maafnya dan meyakinkan. Kalau misalnya teman-teman lebih berani lagi ya sampaikan datanya karena benar-benar ada kontrak di situ, jadi nggak bisa diambil sama mereka kayak gitu. Menyampaikan juga harus jujur Mas. Kalau kita jujur kan kita nggak bakal nutupin sebuah hal yang kita tutupin lagi. Oh ya Mas, jujur ya kalau kita di public speaking ya. Nah, berbicara dengan apa adanya aja, apa adanya dengan gaya teman-teman. Oh, siap Mas. Kalau ada Mas. Makasih Mas. Siap Mas. Terima kasih Mas Sigit. Ada lagi nih Mas Ismail dari kayak angkat tangan. Iya, ada Mas Ismail, silakan Mas. Ada yang ingin berdiskusi lagi mungkin? Diskusinya santai aja teman-teman. Ini bukan tentang ilmu mesin. Mas, boleh? Ya, silakan Mas Lukman. Jadi sedikit mau tanya nih mengenai public speaking kan kita harus mengontrol penguasaan lapangan atau panggungnya. Nah, kadang audiens ini ketika kita berusaha untuk menguasai panggung atau menguasai audiens, kadang audiens ini nggak fokus terhadap kita. Nah, bagaimana cara untuk membuat audiens itu fokus terhadap kita? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, terkadang ketika audiens sudah fokus kepada kita, audiens ini terlalu fokus dalam waktu yang lama sehingga dia jenuh. Nah, kadang si pemateri ini kan memberikan ice breaking ya. Nah, jadi ice breaking ini yang model seperti apa yang membuat supaya audiens itu lebih fokus lagi dan kembali fokus kepada apa yang kita sampaikan kepada pemateri, kepada audiens seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Mas Lukman, pertanyaan juga sangat membantu. Kalau misalnya biar fokus teman-teman audiensnya kan, karena tadi nih contoh nih, tadi saya udah beberapa kali manggil Mas Lukman, Mas Big Cat, Mas Jeffrey, itu supaya teman-teman ngerasa ada di sini nih. Karena kita baru kenal nih, karena saya di sini baru ya masih belajar juga. Cara paling biar fokus kalau misalnya di online kayak gini, sebut namanya Mas Big Cat, bisa nggak nyalakan kameranya? Saya mau lihat dong wajah gantengnya Mas Big Cat, contohnya gitu. Nah kan, jadi dia, oh ada nih aku dipanggil nih, kan? Jadi ngerasa dipanggil, ngerasa dia ada, biar fokus kembali. Kalau misalnya Mas Sigit nih, dia lagi di luar, tapi dia nggak mau nyalakan kamera, oh ya udah, berarti dia benar-benar nggak fokus dengerin kita, nggak mau ngeliat wajah kita, ngedengerin mungkin ngedengerin, tapi kalau misalnya fokus, dipanggil, di calling. Mas Lukman, bisa nggak nyalain kameranya? Saya mau lihat wajah gantengnya dong, itu bisa biar fokus. Tapi kalau misalnya di offline ya, sibuk main HP, itu deketin aja Mas, dideketin aja orangnya. Biasanya kan orang takut, ya Mas yang di sana kayaknya sibuk banget nih main HP, bisa nggak liatin saya dulu bentar? Kayak gitu bisa di calling, di kayak kasih tekanan mental otomatis. Ih bener juga aku dipanggil nih. Jadi dia takut ketika megang HP, ngobrol sendiri, ketika di calling, yang di bagian kanan kok ribut banget sih? Kita lagi bahas kalian loh, ini lagi ribut bahas apa sih? Bisa nggak diceritain di depan? Bisa nggak di-sharing ke kita? Itu bisa, salah satunya bisa kayak gitu. Baru yang kedua tadi ice breaking. Ice breaking ini kalau misalnya ngantuk, biasanya kecapean, pijet-pijet mungkin bisa, yang tentang fisik. Bisa angkat tangan, peregangan tangan. Habis itu kalau misalnya game-game pemikiran itu
kayak yang biasanya dimainin pas dulu, kayak taktik 1, 2, 3 boom, 4, 5 boom, itu juga bisa yang simple. Games ice breaking kayak gitu. Kalau yang mau modern bisa pakai Kahoot, bisa pakai aplikasi-aplikasi itu juga bisa. Tinggal dikasih support ininya. Hadiah-hadiahnya juga bisa kayak gitu. Kalau misalnya untuk fokus dan ice breakingnya sih Mas. Kayak gitu. Ada lagi mungkin Mas Lukman? Yang belum jelas? Oke, sip. Terima kasih banyak Udah kejawab ya Mas ya? ilmunya. Ya, betul. Siap Mas. Baik, ini mungkin dari para peserta bisa bertanya atau langsung bertanya dengan mengaktifkan mikrofonnya. Bisa lewat chat atau ya tadi saya pengen dengar jawaban pertanyaan teman-teman dari ini sih, dari suara aja biar lebih asik. Gimana teman-teman? Ada yang ingin tanyakan? Mas Nalendro kayaknya ada nih. Atau teman-teman yang lain silahkan. Karena kalau di mesin kan lebih bermanfaatnya ketika nanti kerja. Di setiap kita nggak tahu rezeki kita di mana nanti, tapi kalau kita nggak punya kemampuan yang baik untuk menyampaikan pendapat, sia-sia. Sebagus apapun teman-teman. Karena pekerjaan mana sih yang nggak butuh komunikasi? Pekerjaan mana? Nggak ada. Hidup kita pasti butuh dengan komunikasi. Salah satunya dengan menguasai public speaking. Public speaking ya keahlian yang harus dilatih terus. Nggak ada yang jago benar-benar expert. Tapi dia pasti selalu belajar lagi untuk upgrade diri. Gimana teman-teman? Ada yang ingin tanyakan? Atau saya yang nanya ke tiket yang kamera nyala. Mas, kalau misalnya di kampus, megang organisasi nggak, Mas? Megang, Pak. Bagian apa, Bang? Saya kahimnya. Apa? Kahim. Mas Kahim. Bapak Kahim. Namanya beneran Biket, Mas? Dan Pak, nama saya Muhammad Hairul. Muhammad Hairul. Mas Muhammad Hairul gimana kalau misalnya ngasih sambutan di depan teman-teman gimana? Kalau ngasih sambutan atau memimpin rapat, mungkin kalau dari awal-awal agak grogi demam panggung, tapi kalau sudah terbiasa lama-lama mungkin sudah biasa sih. Udah biasa ya? Awalnya pasti grogi kan Mas ya? Ya, grogi. Ada kendala-kendala nggak misalnya bahasa-bahasa apa ya? Ada kendala nggak ketika nyampaikan pendapat? Atau memang udah tersusun di otak? Suka ngapal apa enggak? Kalau masalah diskusi mungkin mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mungkin di luar kepala saya gitu, atau penyampaiannya itu terlalu kritis gitu, mungkin itu agak susah untuk saya jawab. Yang kritis yang lebih susah berarti Mas ya, tantangannya yang kritis ya. Ya. Di rapat apalagi ya, udah pengambilan keputusan. Pasti banyak pertanyaan juga di situ. Semester berapa Mas Biket, Mas Hairul? Semester 5. Semester 5 ya, semester 5. Memang waktunya jadi kahim sih, Mas. Iya. Enggak apa. Tantangannya public speaking ya gimana nyampaikan pendapat sih. Kalau misalnya kita yakin tadi terlepas benar atau salah, kita bisa nyampaikan dengan baik. Ada beberapa tips untuk ngalahin grogi sih. Grogi ataupun rasa takut itu kayak atur napas teman-teman. Kalau misalnya napas kita nggak bagus, kita bakal tersengah-sengah atau misalnya ngomongnya jadi buru-buru. Omongan kita juga jadi kemana-mana. Otomatis oksigen yang ke otak juga berkurang. Ada metode yang buat kita nggak baca itu tulis baca. Sebelum latihan juga kita harus tulis dan baca. Kalau enggak, itu sebelum kita misalnya ngasih sambutan ataupun MC, itu bisa pemanasan, peregangan. Cari aja referensinya untuk meluruskan bahu di sini kan. Bahu, tarik nafas, buang sebelum teman-teman tampil. Tapi kalau misalnya teman-teman udah tampil, ya nanti diketawain orang. Kalau untuk pelafalan, kata-kata yang susah, ada juga metode kayak A, I, U, E, O, itu juga metode buat ini, memperlancar kata-kata kita, lidah kita jadi terbiasa, atau fa, bama, itu juga ngelatih supaya mulut kita tuh lebih terbiasa sama kata-kata yang sulit.
Itu sih Mas Biket. Ada lagi yang ingin Ya bertanya Mas, mungkin? ini dari Lamidi mungkin mau bertanya. Ya Mas Lamidi, silakan Bapak Lamidi. Ya, Assalamualaikum dan selamat malam Mas Yoga. Memang untuk materi tentang public speaking ini menurut saya agak sedikit unik ya. Soalnya kan ini menyangkut karakter masing-masing person sih sebetulnya. Bagaimana bisa menilai dan dinilai oleh orang gitu ya. Karena dari cara berbicara serta juga cara menyampaikan itu akan menentukan seseorang itu berkarakter atau enggak gitu ya. Nah, terkait dengan masalah bagaimana nanti kita di sebuah perusahaan ketika kita mau dites atau wawancara langsung, nah tentunya di situ nanti akan betul-betul akan dinilai oleh pihak perusahaan atau yang mewawancara kita baik secara apalagi secara psikologis kita gitu kan. Nah, di situ nanti ketika kita melakukan wawancara dan menjawab tentunya kemampuan kita sangat diukur oleh pihak perusahaan gitu. Nah, tentu juga kita sudah melakukan beberapa metode misalnya gitu ya, artinya mempelajari apa sih perusahaan itu yang dibutuhkan sehingga kita juga bisa mempersiapkan diri untuk bisa bergabung atau join dengan perusahaan itu. Nah, ada beberapa hal yang mungkin ketika kita melakukan wawancara itu ada beberapa pertanyaan yang kemungkinan di luar dari ekspektasi yang sudah kita siapkan gitu loh Mas Yoga. Nah, jadi sehingga nanti ada beberapa yang memang secara tidak langsung itu kita akan merasa ngedon sendiri gitu dengan pertanyaan dari perusahaan itu. Nah, kira-kira dari Mas Yoganya sendiri itu bagaimana caranya supaya kita betul-betul mempersiapkan diri serta menghindari hal-hal yang misalnya ketika kita melakukan wawancara itu kita sendiri merasa ngedon atas pertanyaan yang mungkin kita di luar dari ekspektasi yang sudah kita siapkan. Itu aja Mas Yoga. Terima kasih. Ya Mas Lamidi, secara pengalaman saya aja ya. Jadi kalau misalnya wawancara yang harus teman-teman siapkan ya tadi benar-benar pelajarin tentang perusahaannya dulu. Secara ilmu kita udah siap. Baru kayak udah siap di apa aja. Ditanya ini udah siap apa aja tentang contohnya kelebihan, kesukaan, kekurangan. Itu biasanya susah tuh. Coba tolong sebutkan kekurangan teman-teman. Saya nggak bisa ngomong Pak, tapi kamu ngomong nih secara baik. Saya orangnya grogian Pak, tapi kamu benar-benar bisa menyampaikan pendapat kayak gitu kan. Contohnya gitu. Pertanyaan-pertanyaan ngejebak. Kekurangan otomatis kita memberikan celah untuk ngasih nilai min ke mereka dong. Itu kan. Pertama yang tadi, kuasain materi. Yang kedua, jangan sampai teman-teman itu nggak percaya diri. Ketika penampilan kalian nggak rapi, otomatis aku nggak rapi hari ini. Itu bakal jatuhin teman-teman juga. Mentalnya bakal jatuh. Jadi persiapkan diri teman-teman dari physically, dari setelan baju sampai ke sepatu, rambut, dari sepatu ke ujung rambut harus rapi, harus benar-benar tampil dengan terbaik untuk wawancara. Kemudian yang ketiga, ketika pertanyaannya itu ngejebak, hindarin kata nggak tahu. Hindarin kata nggak tahu. Saya nggak tahu Pak, saya kurang tahu Pak. Tapi bisa diantisipasi kayak gini. Menurut saya Pak, perusahaan ini bergerak di bidang ini. Menurut pendapat saya Pak, versi saya seperti ini. Otomatis itu pendapat. Pendapat itu nggak ada yang salah dan benar. Karena itu pendapat kita. Berbeda kayak faktanya Pak, kemarin harti yang terjadi seperti ini. Itu berbeda. Tapi ketika menurut saya, itu untuk apa ya, kesalahannya jadi kurang, lebih percaya diri. Karena pendapat kan mencoba menjawab. Daripada kita bilang, kurang tahu Pak, saya tidak tahu. Menurut saya Pak, yang harus saya lakukan adalah mengubah pola hidup saya. Itu bisa aja kan. Kata menurut saya itu masih bisa jadi kunci untuk mencegah hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang ngejebak dan bikin down. Kayak gitu Mas Lamidi. Iya, ya. Terima kasih Mas Yoga. Ya, kalau kurang kejawab kita diskusi di sini Mas. Mumpung masih ada waktunya Mas ya. Gimana?
Ya, memang kalau kita artinya kan dari semua psikologis kita itu kan menentukan bahwa kita itu harus terbiasa gitu ya Mas ya, harus membiasakan diri sehingga kalau udah terbiasa itu kan apapun situasi dan keadaannya kita udah siap lah begitu ya. Ya. Memang mempelajari speaking ini cukup lumayan banyak yang harus kita kuasai gitu. Ya, apa yang materi dari Mas Yoga itu udah bagus banget lah untuk kita bisa membekali diri kita untuk berkomunikasi dengan khalayak ramai atau juga kita menghadapi dengan setiap perusahaannya. Terima kasih Mas Yoga. Siap Mas Lamidi. Ya Mas, tadi kalau misalnya tentang public speaking ya gimana kita mengendalikan diri kita sih Mas. Kalau misalnya kita nggak bisa mengendalikan diri kita, hasil itu pasti lebih dominan ke gagal. Kalau kita optimis, kita yakin dengan penyampaian kita, ya Tuhan pasti nggak sia-sia kok untuk perjuangan kita kayak gitu Mas. Usaha kita bakal dihargain sih. Mau gagal atau sukses, kalau misalnya kita gagal, kita masih dikasih kesempatan untuk evaluasi kita Mas. Kita harus perbaiki diri lagi. Kalau sukses pun jangan sombong, itu awal buat kalian, awal buat kita belajar. Masih ada beban-beban selanjutnya. Next step ketika kita, teman-teman kan kalau misalnya di mahasiswa ada pengkaderan nih, pengkaderan senior junior tuh kan lebih enak jadi junior karena stepnya dibantu sama teman-teman panitia. Tapi ketika jadi senior, ya ada yang lebih senior yang lebih mengerikan. Next stepnya lebih mengerikan. Jadi kayak, kalau kita nggak kuasain hal dasar yang kita punya di badan kita, ya divisi kita di mulut kita ya nggak bisa bagus. Dan ini nggak bisa instan Mas. Banyak dulu kegagalan saya yang jadikan saya proses seperti ini. Kalau kita nggak gagal, kita nggak berproses. Sukses pun ditantang lebih baik. Kamu harus pelajarin lebih banyak lagi. Karena hidup kita untuk belajar. Kayak gitu Mas. Ya. Ini ada istilah gini Mas Yoga. Istilahnya bahwa artinya jangan banyak bicara tapi harus lebih banyak memberi contoh gitu. Itu bahasa istilah itu seperti apa Mas terkait dengan public speaking-nya gitu? Ini lebih sangkut pautnya sama leadership sih Mas kalau gitu. Kebanyakan kan leadership tuh banyak, ya ada beberapa leadership kayak bos sama leader. Bos tuh hanya nyuruh saja. Tapi ketika leader, kita memberikan contoh daripada banyak bicara. Banyak kayak gitu kan kalau misalnya bos, kamu kesini nih, antarin ini, proseskan, misalnya bikinkan saya proposal sekarang, itu bos. Kalau misalnya leader, ini saya tolong bikinkan proposal, konsep dan kerjaannya nanti malam kita kerjain bareng. Itu kan beda cara penyampaiannya Mas, lebih ke karakter orang sih, bos atau leader. Kalau yang tadi pertanyaan Mas Lamidi kan lebih banyak bicara daripada aksinya, kayak gitu kan Mas. Tapi kalau kita aksi bareng, bicara bareng, lebih ke tipikal pembicara leader. Kalau bos hanya menyuruh saja, banyak bicara lagi, banyak komennya lagi, hasil kita jelek, hasil kita bagus, tetap dikomenin. Tapi ketika kita leader, kita proses bareng kok, mau jelek atau bagus, kita prosesnya sama-sama. Kayak gitu Mas, kalau dari saya pribadi. Betul. Sip, ya. Jelas itu Mas Yoga, terima kasih. Siap. Ayo yang lainnya. Wah, terima kasih sekali nih Mas Yoga. Terima kasih untuk masukannya. Semakin malam nampaknya semakin hangat ini diskusinya. Iya, Pak. Ayo yang lain, untuk mahasiswa lain, coba silakan untuk berdiskusi apa yang ingin ditanyakan, mumpung ada Mas Yoga nih. Iya, Pak. Rindu ngopi sama mahasiswa soalnya, Pak. Iya, terima kasih sekali, Mas. Enggak apa-apa, Pak. Saya senang diundang sama Bu Anis kemarin. Iya, terima kasih sekali. Kalau misalnya nanti, Pak, kalau misalnya teman-teman nggak aktif, kayak bisa dikasih tugas deh, Pak. Kalau aktif. Tapi tugasnya bukan buat Bapak loh, Pak ya. Tapi tugas buat teman-teman. Minimal kalau misalnya kemarin saya bikin pelatihan public speaking tuh, Pak, tingkat nasional, kita kasih tugas nih, Pak. 3 menit, bikin video 3 menit tentang diri teman-teman aja. Tentang review apa aja. Nanti kelihatan tuh prosesnya tuh, Pak.
kayak gitu. Iya, Kan yang betul, berproses betul. teman-teman, tapi diniatkan Betul. public speaking ini bukan buat dosen, bukan buat prodi, tapi buat proses teman-teman. Karena kalau Betul, dari niat betul, kepaksa sama berproses masing-masing itu beda Pak hasilnya Pak. Iya. Ya terkadang seperti ini Mas Yoga. Kami pun juga selalu memotivasi ke mahasiswa. Untuk saat ini bukan zamannya lagi mahasiswa itu yang pendiam, yang cool. Itu bukan saatnya lagi lah. Pokoknya komunikasi itu kunci utama satu keberhasilan. Saya sampaikan seperti itu. Makanya dengan adanya webinar ini, harapan kami bagi terutama mahasiswa yang masih jadi orang pendiam, jarang ngomong, ayo mulai sekarang bangun komunikasi ya. Karena komunikasi itu memang harus dilatih sedini mungkin ya Pak Yoga ya. Nah, jadi saya berharap banget untuk kesempatan ini, silahkan dari mahasiswa-mahasiswa banyaklah berdiskusi dengan Pak Yoga mumpung masih ada kesempatan ini. Gitu. Ayo teman-teman semuanya semangat. Ya kalau misalnya nanti kesendat-sendat Pak bisa aja dikasih hadiah sama Mas Hairul, kan bisa bikin metode diskusi kecil-kecilan Mas. Ya. Ini kan kalian bahas kemahasiswaan jadinya nih Pak. Karena kalau misalnya anak teknik nggak doyan ngomong ya sayang, banyak cewek-cewek di depan sana Pak untuk digoda. Betul. Karena Betul, Pak, betul, Pak. Karena kalau misalnya teknik kita nggak bisa nyampaikan isi hasil kerjaan kita juga sayang Pak. Iya. Karena ya ini kan memang masanya lagi pandemi seperti ini, memang akan sangat baik sekali misalnya nanti saatnya nanti sudah kondisi normal, kita pingin nanti saya dengan Bu Anis mengajak Mas Yoga kembali untuk mengisi pelatihan secara offline, jadi langsung bertemu dengan mahasiswa, bertatap muka dengan mahasiswa, mungkin hasilnya akan lebih optimal lagi. Boleh Pak, boleh. Tadi ya itu kalau misalnya ke Samarinda, kalian saya pengen banget ke Samarinda Pak, balik ke Samarinda juga, balik ke kampus juga. Karena memang pandemi ini kayak ya banyak metode-metode baru yang harus dipelajari Pak. Iya betul. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Asus X018D. Bagaimana Bang caranya menghadapi orang yang emosional? Mas, orang yang gimana Mas? Bagaimana cara menghadapi orang yang emosional? Emosional ya? Ya. Lebih ke emosional. Nah, kalau pengalaman saya jadi CS kemarin Pak, teman-teman, ketika orang emosional, orang marah-marah dulu, kayak tiba-tiba datang tentang komplain, saya kasih duduk dulu. Silakan Bu, duduk dulu. Kalau udah tenang, tarik nafas, silakan Ibu jelasin apa masalahnya. Kalau misalnya emosional, kita kasih tenang dulu, kita kasih santai. Kalau kita ladenin dengan emosional nggak bakal selesai. Jadi gimana cara menenangkan orang itu? Bisa dikasih minum, suruh jelasin baik-baik, asalkan jangan kepancing yang lain. Cara penanganannya dikasih tenang dengan pembawaan kita yang lebih tenang. Kalau kita balik teriak, "Oi Pak, nggak gini caranya," kita ladenin balik, nggak bisa. Kalau misalnya kita, "Maaf Pak, tadi kenapa ada yang bisa dibantu?" Otomatis jadi segan. Seperti itu menurut saya Pak. Menurut pengalaman saya. Jadi diberikan ketenangan dulu lah. Kalau misalnya dikasih sebuah ketemu orang yang emosional. Kayak gitu. Gimana Mas Asus atau Kak Asus? Diberikan ketenangan. Kalau kita lanjut dengan emosional juga, masalah nggak bakal selesai, solusinya nggak bakal dapat. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Adi Putrawan, mungkin dia mau sharing mengenai pengalaman
yang dengan komunikasi public speaking gitu. Mungkin bisa langsung bertanya, mengaktifkan mikrofonnya. Ya, terima kasih Mas. Nama saya perkenalkan, nama saya Adi Putraman. Bisa jelas Pak suara saya? Jelas Mas, jelas Mas Adi. Ya, Mas Yoga, saya sedikit mau cerita berkaitan dengan pengalaman juga. Saya beberapa kali mengalami, ya bisa dibilang kegagalan juga, dan beberapa kali dalam proses interview lah, itu kan termasuk bagian dari public speaking. Interview baik secara visual, langsung maupun online begini. Itu memang terkadang kita membuat suatu konsep, karena apa-apa yang akan menjadi pertanyaan kita persiapkan, bahkan hafalan lah seperti itu. Tapi ternyata memang di lapangan itu konsentrasi kita dan nervous kita itu bisa kegugupan kita itu bisa spontan, bisa buat kita jatuh dan down lah ya. Terakhir, apalagi kalau kita interview, memang kebetulan saya beberapa kali coba apply ke perusahaan-perusahaan luar yang interview itu banyak karakter yang memang sedikit berbeda, bahasa juga. Di situ ada yang orang India mungkin atau orang Arab, mereka lebih ke agak tegas gitu. Jadi terkadang muka mereka tidak tampil di layar, jadi dia hanya nontonin kita. Jadi gerak-gerik kita diperhatikan, dan juga mungkin penguasaan itu juga menjadi kendala mungkin ya, karena beberapa kali interview itu ya bisa dibilang gagal lah saya. Terakhir kemarin ya mungkin baru sebulan yang lalu, itu orang Rusia, perempuan, dia interview. Juga mungkin saya masih belum bisa menguasai diri, mungkin juga sedikit betul seperti Mas Yoga bilang, penguasaan seperti itu yang perlu dipelajari terhadap kita ini. Ya, dan saya juga untuk bersharing kepada saudara-saudara sekalian yang lainnya, mahasiswa yang lainnya. Jadi penguasaan materi itu cukup sangat berpengaruh. Di samping kita bisa menguasai diri kita selain materi itu tadi. Nah, apalagi kaitan dengan pertanyaan saya, yaitu tadi, apakah konsep itu sangat berpengaruhkah terhadap diri kita untuk menguasai diri, Mas Yoga? Itu yang saya ingin tanyakan. Apakah kita harus, kan kadang-kadang ada banyak kawan-kawan karena mungkin ya inilah salah satu manfaat dan baiknya webinar kita kali ini untuk bisa memulai berucap, berdiskusi, menyampaikan pendapat, atau ya berbicara lah di depan umum begitu. Nah, ini kan kita masih terbatas secara online aja. Jadi itu tadi, kembali ke pertanyaan saya, pentingkah itu konsep, atau kita hanya melihat langsung situasi di lapangan? Kan kita tahu di lapangan itu nanti berbeda-beda kondisinya, dan juga banyak kawan-kawan yang memang tidak punya pengalaman untuk berbicara atau berdiskusi maupun interview. Nah, di awal-awal itu seperti apa, Mas Yoga? Jadi itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Yoga. Pertanyaannya tadi, konsep dan penguasaan itu tadi. Mungkin ya Mas Yoga bisa lebih narik apa maksud yang saya sampaikan barusan ini. Makasih Mas Yoga. Ya Pak. Jadi kalau dari segi interview kayaknya Bapak lebih banyak pengalaman ya Pak. Nah kalau saya pengen ngejawab ini Pak, cara metode di lapangannya. Kan kita ngalamin pandemi yang mungkin pertama kali kita alamin di selama hidup kita lah, pandemi ini. Yang awalnya kemarin bulan puasa yang biasanya rame, baru kita taraweh di rumah gitu kan. Kita harus beradaptasi, contohnya kayak gitu. Lebih enak sebenarnya interview ketemu langsung Pak, ketemu langsung kan. Tapi karena pandemi lagi, kita nggak bisa melakukan hal itu. Antisipasinya
kita ngonsepkan Pak. Kalau dulu saya tugas untuk kenaikan tingkat di speaker, saya harus ngerekam video saya 5 menit Pak. 5 menit tentang diri saya, contohnya gitu. Itu ngeteknya puluhan kali, karena ngerasa nggak pernah puas, apalagi interview. Karena kita nggak terbiasa di depan kamera Pak. Ya, betul. Ngelihat sikap, gaya tangan kita, wajah kita, posisi tubuh kita juga kayak nggak siap. Jadi yang harus kita lakukan konsepin dulu. Misalnya mau interview sama orang manapun, kita harus bersikap sopan, bersikap rapi, setelan kita juga harus rapi. Gimana cara meyakinkannya? Walaupun mereka hanya ngelihat suara kita, ngelihat wajah kita, mendengar suara kita. Konsepinnya harus banyak berlatih di kamera, Pak. HP sekarang kan canggih nih. Lihat mereka kalau misalnya minta tolong sama orang terdekat, masa di rumah kita kan pasti ada orang terdekat. Tolong dong tanyain tentang bahasa Inggris atau misalnya tentang apa saja, cara ngejawab kita di depan kamera gimana. Kita bisa evaluasi dari situ, Pak. Oh, kurang saya di sini cara ngejawabnya. Oh, mata saya kurang yakin. Senyum saya kurang meyakinkan. Jadi cara meyakinkannya dari evaluasi video kita, Pak. Itu bisa jadi ini konsepannya. Konsepannya tadi kan tentang wawancara online. Itu bisa dinilai dari video-video kita untuk banyak berlatih, dan pas nanti wawancara Bapak ngerekam juga bisa Pak. Jadi kita tahu, oh letak kekurangan saya, kesalahan saya juga bisa di situ Pak. Itu kalau dari saya pribadi, konsep itu penting. Penting banget Pak. Apalagi berhubungan dengan wawancara. Silakan Bapak Adi, mohon maaf kalau misalnya kurang memuaskan Pak. Saya kurang ahli kalau tentang wawancara Pak. Tapi kalau untuk video-video ini saya banyak latihan di nonton referensi tentang wawancara di YouTube juga bisa. Ikut-ikut kelas online juga bisa, karena berbagai macam versi public speaking kan orang-orang beda-beda. Diserap-serap lebih banyak ilmunya. Seperti itu Bapak Adi. Gimana Pak Adi? Ke kelas Pak Adinya. Mas Biket, Mas Hairul silahkan. Tadi kayaknya Mas Adi, Pak Adi keluar deh. Iya Mas. Jaringan tadi putus tiba-tiba, tapi sudah kembali lagi. Iya Pak, jaringannya Pak ya? Baru masuk kembali nih, maaf jaringan saya agak kurang bagus. Iya Pak, jadi lebih ke konsep ini Pak, banyak berlatih di depan kamera. Kalau untuk wawancara dan evaluasi, siapapun audiens kita harus pelajari audiensnya dulu. Mau orang luar negeri, kita harus, nanti kita harus pintar bahasa Inggris, apalagi kalau ketemu orang luar negeri. Jadi otomatis speaking kita harus lebih baik. Bahasa Inggris kita jangan terlalu nggak yakinkan. Kalau mau nggak yakinin, gimana mau lulus Pak? Karena kan kendala bahasa juga penting kalau berhubungan dengan orang luar. Kayak gitu Pak. Gimana Pak Adi? Oke, siap Kang. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Selamat malam Mas Yoga, izin bertanya. Ya, saya mau bertanya sedikit terkait public speaking. Mungkin agak melenceng dikit ya. Kita kan banyak bertemu sama orang-orang baru nih. Menurut Mas Yoga nih, gimana caranya biar misalnya ketika kita ketemu ngobrol misalnya sama orang-orang baru gitu ya Mas, topik atau tema apa sih yang enak gitu, yang biasanya tuh jadi bahan pembahasan supaya kita tuh kesannya nggak so akrab tapi tetap nyambung dan nyaman gitu, saling ngobrol walaupun sebenarnya belum terlalu kenal gitu. Selama ini sih saya terkadang suka terkendala baru ketemu sama orang baru, terus tuh mau ngajak ngomong katanya kesannya sok kenal, tapi kalau nggak ngobrol juga, kalau diem-dieman tuh nggak enak juga gitu. Menurut Mas Yoga enaknya kalau pembahasan, kalau misalnya kita ketemu sama orang baru, tema atau topiknya tuh biasanya gimana sih Mas? Mohon pencerahannya Mas Yoga. Siap Mbak. Ini Mbak siapa? Maria Mas. Mbak Maria kayak, ya terima kasih Mbak Maria. Kalau saya pertama tuh mindset saya sebenarnya kalau dari dulu kan
lebih ini bersikap bodoh amat. Kalau misalnya kita niatnya nyari relasi, kenapa takut untuk ini, untuk berbicara? Kalau niatnya nyari relasi, karena saya percaya semakin banyak teman, semakin banyak rezekinya. Kalau misalnya kita malu-malu nggak bakal dapat apa-apa. Contoh nih hal paling mudah, ada Instagram nih. Instagram kita follow orang nggak kenal. Assalamualaikum Kak, boleh kenalan nggak? Perkenalkan nama saya ini, saya domisili di sini. Kalau misalnya ada suatu apapun, bisa bantu saya, kayak gitu kan. Kayak awal mulai dulu, komunikasinya dengan baik. Cara ngobrolnya gampang, sepelenya. Mbak tinggal di mana, Mbak Maria? Contoh Mbak Maria. Mbak Maria. Mati lagi. Yes. Nah, contohnya gini, Mbak Maria tinggal di mana, Mbak? Di Balikpapan. Balikpapan. Sekarang kuliah di mana? Sekarang kuliah di mana, Mbak Maria? Saya udah nggak kuliah, Mas. Sudah lulus. Sudah lulus. Sekarang kerja di mana, Mbak? Domisilinya? Di Di Balikpapan? Balikpapan. Di Balikpapan. Wih, keren ada Balikpapan yang ikut. Jadi kayak buka obrolan tentang kesibukan juga bisa, Mbak. Tentang yang penting selama dia nggak, kalau misalnya lawan jenis, hati-hati kalau misalnya udah punya pasangan. Kalau sesama jenis ya nggak masalah, maksudnya cowok sama cowok. Kalau kebalikannya kan biasanya cewek lebih segan bertemu sama cowok. Itu yang harus lebih hati-hati. Tapi kayak cara ngobrolnya bisa domisili, kerjaan sekarang, alumni gimana, hobinya di mana juga bisa. Apalagi kalau misalnya Mbak Maria ini kan di dunia kerja nanti kan harus lebih banyak teman. Lebih banyak relasinya. Kayak gitu, Mbak. Mulai aja dulu. Jangan takut untuk salah atau benar untuk berkenalan sama orang. Kayak gitu. Mulai aja, modus aja nggak apa-apa. Orang mau bilang apa toh niatnya berteman. Yang tahu niatnya berteman atau enggak ya cuman Mbak Maria. Kalau misalnya ada lebih itu bonus. Jangan kalau misalnya takut untuk diomongin, takut untuk dibully, kita punya 2 tangan untuk nutup omongan-omongan jelek. Omongan-omongan jelek itu yang buat kita selalu evaluasi diri. Oh, aku nggak boleh kayak gini nanti, cara aku, penyampaianku kayak gini. Sebagai pengingat kita untuk jadi lebih baik lagi. Begitu Mbak Maria. Oke, siap. Makasih Mas Yoga, membantu sekali. Ayo teman-teman yang ingin bertanya silakan lagi. Mas Lukman juga mau tanya lagi boleh? Boleh Mas. Kalau nggak ada yang nanya ya kita diskusi aja Mas. Boleh. Jadi sedikit mau tanya sih mengenai ketika rapat. Nah kadang pada saat kita rapat di suatu organisasi atau di suatu lembaga gitu kan. Nah untuk mengambil atau menguasai medan, menguasai lapangan itu kan terkadang agak susah. Karena salah satu alasannya pendapat yang lain jauh lebih kuat kadang. Nah, tetapi kita juga punya pendapat yang lebih kuat dibanding pendapat rekan rapat yang lain. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, pendapat yang kuat tadi itu kan mungkin memiliki kekuatan tersendiri dibanding yang teman yang lain. Nah, kadang-kadang yang kita sampaikan itu kita sendiri masih agak ragu, bahkan menutup untuk menyampaikan itu, sehingga yang tadinya ingin mengucapkan terjadi malah kasusnya dia nggak mengeluarkan pendapatnya seperti itu. Nah, terjadi barusan kemarin, baru aja ada pendapat yang saya ingin sampaikan di suatu rapat dengan lembaga di tempat kerja saya. Nah, tapi karena ada sesuatu yang sedikit keraguan tentang pendapat itu, akhirnya nggak tersampaikan pendapatnya. Nah, itu bagaimana cara untuk menanganinya seperti itu? Terima kasih Mas Yoga. Iya Mas, kayaknya menarik deh kalau misalnya tentang pendapat ya Mas. Kalau misalnya pendapat itu kan kalau bikin kita nggak ragu sih Mas. Kalau misalnya kalau pendapat ini harus disampaikan. Kalau misalnya nanti ragu kayak gini kan Mas jadi nyesel sendiri. Aduh nyesel. Nah, betul. Kemarin. Jadi kalau misalnya udah mau rapat nih, Mas skenariokan dulu besok ya sama teman, diskusi dulu. Kalau misalnya kuat nggak kuat kan, kalau misalnya dalam forum tuh ada teman bebas lah, saling nguatin tuh bisa 3 orang saling menguatkan. Selama itu jawabannya jujur, pertanyaan itu jujur dan sesuai fakta,
pasti dikuatin kok Mas. Karena kalau misalnya rapat kan keputusan bersama. Nah, yang jadi masalah ini kemarin rapatnya dadakan. Dadakan, ya. Ada pembahasan yang di dalam kita nggak tahu. Nah, jadi ya seperti tadi lah kasusnya. Jadi nggak tersampaikan pendapatnya. Nah, pelajarannya berarti Mas harus disampaikan next kesempatan. Bukan tentang benar atau salah atau ragu. Daripada mendem kayak gini kan nyesel deh dia Mas. Ragu, apa ya, jangan takut untuk menyampaikan pendapat Mas. Nggak, kalau misalnya pendapat masalah di hukum, itu baru. Tapi kayaknya nggak zaman untuk pendapat salah di hukum deh. Paling diketawain aja Mas, iya kan? Dan next kesempatan, sampaikan aja pendapatnya Mas. Jangan takut benar atau salah. Apalagi tempat kerja. Kecuali udah kena SP3 pendapat kita salah, nah itu jangan. Kalau misalnya pendapat itu gratis dan nggak berhubungan sama sanksi, disampaikan aja. Benar atau salah urusan belakangan Mas. Bisa diperbaikin kalau salah. Kalau benar ya berarti diterima, gitu Mas. Oke, siap, mantap. Makasih banyak Mas. Thank you Mas Lukman. Gitu Mas Khairul. Ya Mas. Ini Mas, saya mau nanya nih. Boleh Mas, boleh, silakan. Mungkin langkah apa aja sih, langkah praktis apa saja yang mungkin dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum gitu? Oh boleh. Mas Kahim Mas ya? Iya. Ada PSDM-nya nggak? Atau pengembangan sumber daya manusianya? Ada PSDM. Nah, kalau misalnya Mas mau melatih teman-teman di public speaking ya, di himpunannya Mas, bikin aja Mas video 3 menit tentang himpunan Mas atau kampusnya Mas. Nanti Mas evaluasi, bikin tentang kampus atau tentang diri teman-teman deh, atau tentang himpunan. Itu bisa jadi video maksimal 1 menit di-upload. Atau misalnya nggak usah di-upload, tapi dikirim ke Mas. Kayak gitu. Cara mudahnya untuk public speaking. Jadi teman-teman bisa edukasinya kelihatan, bahasa tubuhnya, bahasa pembicaraannya, dan cara ngerekam itu kelihatan. Itu cara mudah untuk menilai secara instan. Tapi untuk berproses secara panjang, bisa aja bikin webinar rapat-rapat kayak gini, tapi biasakan jangan ditunjuk. Biasakan teman-teman tuh angkat tangan. Karena semua di rapat itu yang paling berani adalah ketika angkat tangan. Mas Kahim, saya mau menyampaikan pendapat. Daripada ada nggak teman-teman yang menyampaikan pendapat? Beda rasanya. Gimana ngerasa nimbulin rasa keberanian kayak gitu? Kalau dulu saya lebih ke diskusi langsung Mas. Diskusi kecil 4 orang atau 5 orang tiap malam kita diskusi. Karena udah kebiasaan ngomong santai. Ketika rapat pun ke bawah, angkat tangan. Kamu harus berani nih. Angkat tangan. Kalau nggak kamu siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Ditanamkan kayak gitu untuk proses jangka panjangnya, jangka pendeknya yang tadi bisa bikin bentuk video, banyak diskusi. Sama kalau misalnya mau pelatih misalnya besok mau LPJ-an gitu kan Mas ya, atau misalnya mau presentasi, geladi dulu di depan teman-teman dekat. Geladi itu juga penting. Jadi untuk evaluasi juga bagus. Kayak gitu Mas Big Cat, Mas Hairul. Mas Big Cat, sorry. Mas. Instannya gitu. Ini mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan lagi yang mengingat waktu juga sudah 21:44 menit. Gimana teman-teman, ada lagi? Kayaknya udah pada istirahat deh Mas. Iya. Atau ada lagi nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti mau lanjut, bisa aja hubungin WA saya atau misalnya di diskusi di Instagram juga boleh. Di @ypk_tulistiwa itu juga kalau misalnya mau diskusi, mau sharing juga boleh. Jadi ini awal buat saya belajar sama teman-teman juga. Kita diskusi juga boleh kapan aja. Saya juga pengen belajar ilmu-ilmu baru dari teman-teman. Saya dikasih kesempatan di sini bukan berarti saya ahli. Cuman saya dipercaya untuk memberikan pengalaman saya ke teman-teman teknik mesin UMKT gitu. Nanti kalau mau selesai screenshot. Baik, kalau memang dari teman-teman tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita tutup.
Gimana? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Ya, sepertinya tidak ada ya. Baik, terima kasih kepada Mas Yoga yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi link absensi yang ada di chat room untuk mendapatkan sertifikat yang nantinya bisa teman-teman cek sertifikatnya. Baik, kesimpulannya adalah seni berbicara di depan umum atau publik yang dilakukan secara efektif untuk memberikan informasi, penerangan, edukasi, dan persuasi suatu topik kepada pendengar, sehingga diharapkan terjadi komunikasi dua arah atau diskusi antar pembicara dengan audiens. Baik, untuk para peserta mungkin bisa mengaktifkan kameranya, kita akan melakukan sesi foto untuk dokumentasi. Ada 2 kali sesi foto yang akan kita lakukan. Yuk, para peserta bisa mengaktifkan kameranya. Oke. Pak Lamidi senyum, Pak Lamidi ya. Adi. Baik, saya hitung sesi foto pertama. 1, 2, 3. Baik, sesi foto yang kedua mungkin bisa angkat tangannya dan mengkepalkan. 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih kepada para peserta. Baik, memasuki acara terakhir, yaitu penutup, tidak terasa di ujung acara. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Yoga. Boleh kita live Pak ya. Terima kasih banyak Mas Yoga. Terima kasih Bapak. Semoga bisa terus berlatih ya. Terima Pak. Mas, makasih. Siap, terima kasih. Wah, Mas Sigit mau pulang itu. Iya. Enggak, ngecek aja Mas. Nggak mati lampu ya? Iya, tenang aja. Tinggal pencet tombol emergency, Mas. Oh, iya. Habis, Mas. Ya, Mas, tak bertugas dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.